Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku dan motif pembunuhan ASN Iwan Budi Prasetyo tak kunjung terungkap. Keluarga memohon Presiden Joko Widodo turun tangan. Para petani cabai di Kabupaten Magelang terancam gagal panen karena hektaran cabai diguyur hujan terus-menerus sehingga membusuk. Rayakan Hari Sumpah Pemuda, para musisi di Kota Solo menggelar konser rapsodi dengan pakaian khas daerah dan diiringi musik tradisional. KPU Kota Tegal melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik, namun dalam prosesnya petugas KPU menemukan sejumlah kendala. Hal itu disampaikan Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Tegal di Gedung Adipura Komplek Balai Kota Tegal. Dalam gathering bersama jurnalis itu, KPU Kota Tegal mengatakan ada 2 proses verifikasi. Pertama, verifikasi faktual kepengurusan, lalu verifikasi faktual keanggotaan. Verifikasi faktual kepengurusan melihat struktur parpol, kelengkapan kantor parpol, dan keterwakilan perempuan dalam parpol tersebut. Sementara untuk verifikasi keanggotaan adalah pencocokan dengan data KTP dengan fakta di lapangan. Jika benar, maka dinilai jelas. Namun persoalan yang dihadapi anggota KPU saat proses sedang berlangsung, anggota parpol yang didatangi tidak ada di tempat. Hal ini membuat proses verifikasi faktual memakan waktu. Persoalan di lapangan, kadang kita datang ke rumah-rumah masyarakat yang menjadi anggota partai yang akan kita verifikasi. Mereka ada yang tidak di rumah, ada pas bekerja, ada yang mayang, ada yang lagi kerja di laundry. Lah ini kendala-kendala semacam itu hal yang wajar, tapi bisa kita tindak lanjuti. Intinya kita sudah bisa melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan sesuai dengan tahapan-tahapan dan tindakan-tindakan yang sesuai diatur. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, Voice of Humanity mengadakan dialog kebangsaan yang diikuti ribuan peserta. Dalam kesempatan yang sama digelar aksi kemanusiaan berupa donor darah dari berbagai kalangan. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, Voice of Humanity menggelar dialog kebangsaan yang diikuti ribuan peserta dari pelajar hingga warga di Holy Stadion, Kota Semarang pada Jumat lalu. Dialog dengan tujuan untuk mengajak para pemuda untuk kembali memandang penting makna dari Sumpah Pemuda ini juga mengandeng Yayasan Peduli Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Acara ini juga menggelar aksi kemanusiaan donor darah yang diikuti mahasiswa, masyarakat, dan TNI. Dialog kebangsaan disertai aksi donor darah diharapkan bisa mendorong rasa kemanusiaan antar sesama seperti semangat Sumpah Pemuda. Untuk donor darah ini tentu kita bergerak bersama-sama, ada banyak puluhan orang yang sudah datang dari TNI, dari masyarakat yang lainnya supaya memenuhi kebutuhan yang ada untuk menolong akan sesamanya. Menurut saya ini sangat bagus sekali, maka anak akan merasakan bahwa begini loh Pancasila dilaksanakan, tidak ada bully, mereka saling menyayangi, mereka saling membantu, dan spirit gotong royongnya muncul. Ya. Donor darah dari kegiatan ini diharapkan bisa membantu pemenuhan stok darah di Kota Semarang. Aksi kemanusiaan donor darah juga akan digelar di kota lainnya. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Untuk menegakkan larangan konsumsi rokok ilegal, pemerintah Kota Salatiga memakai cara yang unik. Mereka memanfaatkan pentas ketoprak humor untuk menyosialisasikan cukai tembakau. Bahkan sejumlah tokoh dalam pentas diperankan pejabat wali Kota Salatiga hingga pesinetron. Ada cara unik yang dipakai pemerintah Kota Salatiga untuk menyosialisasikan tentang cukai tembakau. Mereka menggunakan pentas ketoprak humor. Kesenian Jawa ini dinilai bisa efektif mengedukasi warga soal larangan peredaran rokok ilegal. Yang buat lebih menarik, ada tokoh yang diperankan penjabat wali Kota Salatiga, Sinung Nugroho Ramadi, dan pesinetron Rima Kusuma.
Dari dialog ringan dalam kisah cinta anak wali kota dengan anak pengusaha rokok ilegal, warga diajarkan jika rokok ilegal bisa berujung pidana dan merugikan negara karena tak membayar pajak. Harapan kami tentu masyarakat tahu bahwa dalam kegiatan konteks mengoptimalisasi dana bagi hasil cukai tembakau ini, ayo belilah komoditas yang legal. Hindari yang ilegal. Kalau ada yang ilegal, laporkan. Sehingga dengan demikian, kepatuhan kita, kedisiplinan kita ini akan memberikan kontribusi terhadap pemasukan negara dan juga lebih penting daripada itu semua bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapannya dengan sosialisasi cukai tembakau melalui ketoprak humor, ini bisa diterima masyarakat sehingga warga bisa menghindari pemakaian rokok ilegal. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Sementara itu di Kota Solo, peringatan Sumpah Pemuda diramaikan dengan konser Rapsodi Nusantara. Pertunjukan itu mengusung semangat keberagaman dalam kekayaan budaya musik, tari, hingga puisi. Menyemarakan Hari Sumpah Pemuda, pemerintah Kota Solo menggelar konser Rapsodi. Dengan berkostum daerah, para musisi membawakan lagu dengan diiringi musik tradisional. Kolaborasi seni antara lagu dan tari tradisional juga disuguhkan. Bertempat di Gedung Diamond Convention Center Kota Solo, pertunjukan ini dihadiri sejumlah tokoh seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Gibran Rakabuming, dan Bima Arya. Penanggung jawab acara mengatakan kekayaan budaya Indonesia sengaja dipancarkan sesuai isi dari semangat Sumpah Pemuda. Kita harus tetap terus mengingatkan mereka bagaimana persatuan, kesatuan, dan itu merupakan satu kolaborasi, merupakan satu yang sangat penting untuk negara kita ini, untuk kedepannya. Jadi dengan kita lihat persembahan hari ini banyak performance dari berbagai suku, berbagai daerah, kita pengen melihatkan bahwa Indonesia itu satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Pertunjukan selama 3 jam ini membuat penonton puas. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Kembali menghidupkan kegiatan komunitas pecinta burung, Koramil 08 Mijen Semarang menggelar perlombaan burung merpati kolong bebas. Tak tanggung-tanggung, hadiah yang disiapkan sampai 40 juta rupiah. Ya, seperti inilah keseruan lomba merpati kolong bebas di Lapak Paloman, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Lomba pada akhir pekan ini diikuti peserta dari Semarang, Salatiga, Demak, Kendal, Jepara, dan Pekalongan. Setidaknya ada 400 burung merpati dalam ajang untuk memeriahkan HUT ke-77 TNI. Dan harapannya untuk komunitas pecinta merpati kolong ini semakin bersatu, semakin kuat ikatan keluarganya, dan harapannya ekonominya supaya lebih membaik, karena kita tahu sekarang ini kondisi COVID sudah semakin membaik. Di lomba merpati ini di Lapak Palaman Damai ini bisa berjalan lancar dengan sukses. Kami selagi kru dari Kuda Besi Semarang mengucapkan banyak terima kasih. Para peserta lomba beradu kebolehan dan ketangkasan atas burung merpati kolong untuk memperebutkan hadiah dengan total 40 juta rupiah. Lomba serupa juga diharapkan bisa kembali digelar untuk kembali menghidupkan kegiatan komunitas termasuk menambah pemasukan lewat hobi merpati kolong. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Anak-anak sekolah dasar di Gerobokan beradu kemampuan berdongeng asal Indonesia tetapi dalam bahasa Inggris. Ternyata tantangan itu dengan mudah mereka jawab lewat penampilan yang ciamik. Dengan percaya diri, peserta lomba bercerita menyampaikan kisah tentang timun emas. Kefasihan menggunakan bahasa Inggris adalah syarat lomba. Adapun peserta yang bercerita tentang maling kundang. West Sumatra, a woman and her son live. There were Malin Kundang and his mother. Cause Malin Kundang's father had passed away when he was a baby.
Acara Gebiar Sekolah Penggerak ini memang mengasah kemampuan bahasa Inggris anak tanpa melupakan dongeng-dongeng tradisional. Meninggalkan tradisi kita, kekayaan budaya kita. Jadi kayak yang kita tetap perhatikan. Jangan sampai namanya globalisasi kita melupakan citra kita sebagai bangsa Indonesia dengan bahasa Jawa. Dengan bahasa Jawa, tapi kita dengan bahasa Inggris itu loh. Jadi dengan harapan berarti kita angkat kebudayaan kita dengan bahasa Inggris. Itu. Peserta pun senang digelarnya lomba bercerita dalam bahasa Inggris dan mengajak pelajar lain untuk tidak menyerah belajar bahasa asing. Buat kalian yang mau belajar bahasa Inggris, jangan pantang menyerah, nggak usah malu. Pokoknya semangat terus gitu. Berlatih bahasa Inggris itu gampang kok, nggak sulit-sulit banget. Jadi tetap semangat, rajin-rajin sering mendengarkan cerita atau musik dari pengucapan bahasa Inggris. Bagi para juara akan mendapatkan trofi dan uang pembinaan. Penyerahan hadiah sebagai penutup digelarnya Gebiar Sekolah Penggerak. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan.